Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menelaah struktur, kaidah kebahasaan, dan cara penyajian teks eksposisi. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai struktur teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini tersusun atas 3 struktur. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada rangkaian argumen, dan yang ketiga ada penegasan kembali. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada tesis. Tesis yaitu pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian tesis ini sering disebut juga sebagai bagian dari pembuka suatu teks. Misalnya, teks yang akan dibahas mengenai lingkungan. Nah, di tesis ini penulis menuliskan tentang topik yang akan dibahasnya secara umum mengenai masalah ataupun isu dari topik yang akan dibahas. Yang kedua ada rangkaian argumen. Nah, rangkaian argumen ini biasanya berisikan pendapat atau argumen penulis, berguna sebagai penjelas dari tesis yang dijelaskan sebelumnya. Biasanya berisikan fakta-fakta untuk memperkuat argumen penulis. Nah, rangkaian argumen ini biasanya terdapat pada paragraf kedua, paragraf ketiga, ataupun paragraf-paragraf berikutnya. Rangkaian argumen ini berisikan fakta-fakta untuk memperkuat argumen penulis. Nah, yang ketiga ada penegasan kembali atau sering juga disebut sebagai penegasan ulang. Nah, penegasan kembali di sini dirumuskan kembali secara ringkas atau disimpulkan secara ringkas dari keseluruhan teks. Biasanya bagian ini disebut juga penutup atau simpulan. Jadi, di penegasan ulang kembali atau di penegasan kembali ini, topik-topik yang dibahas sebelumnya di tesis dan di argumen, di rangkaian argumen itu diperkuat kembali di penegasan kembali atau di penegasan ulang. Seperti itu. Jadi misalnya di tesis itu mengenai topiknya mengenai kebersihan lingkungan. Nah, di penegasan kembali itu ditegaskan kembali bagaimana kebersihan lingkungan itu harusnya kayak seperti apa. Biasanya juga disebut sebagai kesimpulan atau penutup dari suatu teks. Nah, secara singkat inilah struktur dari teks eksposisi. Nah, struktur dari teks eksposisi ini ada 3. Ada tesis, ada rangkaian argumen, dan ada penegasan kembali. Nah, di tesis berisikan isu, permasalahan, dan pandangan umum penulis. Di rangkaian argumen berisikan pendapat-pendapat dan fakta yang menguatkan. Nah, di penegasan kembali atau di penegasan ulang berisikan simpulan atau rangkuman dari keseluruhan teks yang disusun secara ringkas. Nah, ini Ibu tampilkan contoh dari kutipan tesis. Di sini contoh kutipannya ada, Ibu bacakan ya. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Nah, di sini penjelasannya, bagian itu disebut sebagai tesis karena mengenalkan permasalahan utama. Permasalahan utamanya apa? Nah,
permasalahan utamanya yaitu kemungkinan musnahnya hutan. Bagian itulah yang kemudian menjadi fokus utama permasalahan teks tersebut. Jadi fokus utamanya atau masalah utamanya yaitu tentang kemungkinan musnahnya hutan. Nah, Ibu tampilkan kembali contoh dari rangkaian argumen. Nah, Ibu bacakan ya. Ini lanjutan dari teks yang di atas tadi. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungan justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Kutipan tersebut merupakan contoh dari argumen atau pendapat dari penulis. Nah, argumen atau pendapat yang ada dalam teks tersebut yaitu yang pertama ada pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini merupakan pendapat dari penulis juga ya. Kemudian, yang kedua, sebaliknya, kecenderungan justru semakin memburuk. Ini dilihat dari pendapat atau pandangan penulis ya. Yang ketiga ada kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. Yang keempat, diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Dan yang terakhir, keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Nah, di sini merupakan contoh dari rangkaian argumen atau pendapat-pendapat penulis yang dituangkan ke dalam teks. Nah, Ibu tampilkan kembali contoh dari penegasan ulang ini. Ibu bacakan ya. Rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Nah, penjelasannya di sini bagian tersebut merupakan suatu simpulan dari paparan sebelumnya. Karena kan penegasan ulang itu berisikan simpulan ya atau ringkasan dari teks tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Apa saja sih kaidah kebahasaan teks eksposisi? Nah, kaidah kebahasaan teks eksposisi yang pertama yaitu menggunakan kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik yang akan dibahasnya. Misalnya topik yang akan dibahas itu berkenaan dengan kehutanan. Istilah yang akan muncul yaitu seperti penerbangan liar, tentang hutan, sektor kehutanan, dan lain-lain. Kemudian, kaidah kebahasaan teks eksposisi yang kedua yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau hubungan kausalitas. Contohnya ada kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan lain-lain. Dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan waktu atau kronologis, ataupun kata-kata yang menyatakan hubungan perbandingan, pertentangan. Nah, contohnya seperti kata sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaiknya, dan lain-lain. Nah, kemudian kaidah kebahasaan teks ekspresi yang ketiga yaitu kata kerja mental. Menggunakan kata kerja mental atau mental verba seperti diharapkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan sebagainya. Nah, itu merupakan kata kerja mental, kata dari kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja perujukan. Nah, contoh katanya yaitu seperti berdasarkan data,
merujuk pada pendapat. Nah, itu merupakan kata perujukan. Jadi ada sumber yang dirujuknya. Seperti itu. Kemudian kaidah kebahasaan teks ekspresi yang selanjutnya yaitu menggunakan kata persuasif atau ajakan. Jadi mengajak gitu. Contohnya seperti kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan sebagainya. Selain itu, teks eksposisi juga lebih sering menggunakan kata-kata denotatif. Apa sih kata denotatif itu artinya? Kata denotatif itu artinya kata yang bermakna sebenarnya. Jadi bukan makna kiasan ya, makna yang sebenarnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah penyajian teks eksposisi atau bagaimana cara membuat teks eksposisi. Nah, yang pertama yaitu menentukan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Permasalahan apa nih yang akan kita bahas atau isu apa yang akan kita bahas? Misalnya isu-isu tentang kebersihan lingkungan atau mengenai banjir, sosial, politik, atau sebagainya. Kemudian setelah itu membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih. Kemudian melakukan sejumlah pengamatan lapangan. Nah, misalnya nih, isu yang dipilihnya itu mengenai banjir. Nah, kita cari tahu dari berbagai sumber tentang isu yang berkaitan dengan banjir. Kemudian kita melakukan pengamatan di lapangan. Gimana nih banjir itu terjadi, bagaimana cara penanganan banjir jika terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, mendaftarkan topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil-hasil membaca dan langkah-langkah pengamatan. Jadi, setelah kita mencari tahu sumbernya, baik itu dari membaca atau mengamati, kemudian didaftarkan topik-topik yang berkaitan dengan isunya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menyusun kerangka karangan. Struktur teks eksposisi, topik-topik itu disusun secara sistematis. Jadi, yang terakhir menyusun kerangka karangan, kemudian dibuat sesuai dengan struktur teks eksposisi, dan topik-topik itu disusun secara sistematis sesuai urutannya. Ini tugasnya, telaahlah bagian dari struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi yang berjudul Realita Hukum di Indonesia. Nah, nanti akan Ibu sediakan teks, kemudian nanti kalian telaah mana paragraf yang termasuk ke tesis, rangkaian argumen, atau penegasan ulang atau penegasan kembali. Kemudian kalian tulis kutipan teksnya, mana yang termasuk tesis, rangkaian argumen, dan penegasan kembali. Nah, untuk aspek kebahasaannya, kalian cari kata, misalnya kan teks eksposisi itu disusun atau menggunakan kata kerja mental. Nah, kata kerja mentalnya itu yang mana, kata yang mana, cari tahu di teks tersebut. Kemudian apalagi menggunakan kata kausalitas atau hubungan sebab akibat. Nah, cari tahu. Terus juga kemudian menggunakan kata istilah atau peristilahan. Nah, yang merujuk ke kata istilah dari topik yang dibahas itu yang mana? Nah, kalian masukkan ke dalam tabel di bawah ini ya. Kemudian, seperti biasa, difotokan dan dikirimkan di WhatsApp group. Nah, silahkan kalian analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi berikut ini.
Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.